Halo, ketemu lagi nih kita. Kali ini kita mau nyelam lebih dalam ke satu bab spesifik, bab 64 dari buku Secrets of Power Negotiating. Topiknya negosiasi win-win. Wah, ini istilah yang sering banget kedengeran ya, tapi kadang suka salah kaprah juga. Sumber kita jelas ya, bab ini, misinya apa? Ya, kita mau bedah strateginya biar Anda, para pendengar, gak cuma dapat apa yang dimau, tapi juga bikin lawan negosiasi kita itu ngerasa, wah, menang juga nih. Seringnya kan kita mikir negosiasi itu ya tarik uluran harga aja. Siapa paling kuat, dia yang menang banyak. Tapi ternyata ada caranya biar dua-duanya keluar ruangan tuh sama-sama senyum. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, langsung aja deh. Win-win menurut buku ini tuh sebenarnya apa sih artinya? Kayaknya bukan cuma ya udahlah bagi dua sama rata gitu kan ya. Betul, betul. Ini nih poin penting yang sering kelewat. Jadi win-win itu intinya ada di persepsi. Persepsi kedua belah pihak ya. Mereka harus merasa udah menang atau paling nggak dapat hasil yang bagus lah. Yang menarik, ini bisa kejadian meskipun kalau dihitung-hitung, mungkin Anda sebenarnya bisa dapat lebih. Atau sebaliknya, mereka sebenarnya bisa nekan harga lagi. Tapi selama dua-duanya ngerasa puas sama deal akhirnya, nah itu baru win-win. Fokusnya di rasa puas itu. Oh, gitu ya. Jadi ini lebih ke soal psikologis ya, bukan matematika 50-50. Oke. Nah, kalau gitu gimana caranya kita nyiptain persepsi menang buat dua belah pihak ini? Aturan pertama dari buku ini katanya, jangan biarin negosiasi cuma muter di satu isu doang. Kedengarannya simple ya, tapi apa ini jebakan yang paling sering kejadian? Sering banget. Kalau cuma satu isu, misalnya harga toh, ya otomatis jadi kayak tarik tambang kan, zero sum game. Pasti ada yang ngerasa kalah. Solusinya, istilahnya tuh memperluas kue atau expanding the pie. Jadi jangan cuma fokus gimana cara ngiris kuenya, tapi gimana caranya bikin kuenya jadi lebih gede. Caranya, ya bawa masuk elemen atau isu lain ke dalam diskusi. Jangan cuma harga, mungkin soal waktu pembayaran, garansi, bonus, apa gitu. Nah ini kan jadi ngasih ruang buat saling kasih konsesi. Si A dapat yang penting buat dia di isu X, si B dapat yang penting buat dia di isu Y, gitu. Kayak contoh negosiasi pertukaran mata-mata zaman Perang Dingin tuh yang dibahas di buku ini. Kan kompleks banget isunya, nggak cuma satu orang lawan satu orang. Justru karena kompleks itu, dua negara adidaya bisa sama-sama mencapai tujuan strategis mereka, bukan sekadar skor doang. Menarik. Jadi nambahin variabel lain biar bisa saling tukar gitu ya? Oke, kuenya udah diperluas nih ceritanya. Terus, langkah berikutnya apa? Aturan kedua, buku ini bilang, cari tahu apa yang sebenarnya diinginkan pihak lain. Ini kayaknya butuh skill detektif nih. Gimana caranya kita bisa tahu? Apalagi kalau mereka nggak terus terang. Iya, ini memang tantangan, tapi ya ini inti negosiasi cerdas sebetulnya. Kita perlu geser fokus kita nih. Dari yang tadinya mikir, gue bisa dapat apa ya dari dia, jadi mikir, apa ya yang bisa gue kasih ke dia. Yang buat gue sih ongkosnya kecil, tapi buat dia nilainya tinggi banget. Ini butuh kita gali lebih dalam. Apa sih kebutuhan mereka, motivasi mereka, atau istilahnya tuh drives mereka yang sebenarnya apa? Bukan cuma tuntutan yang kelihatan di permukaan. Ingat cerita Peter Pestillo dari Ford itu kan? Dia sadar kalau serikat pekerja itu punya drive, punya dorongan kuat buat nunjukin ke anggotanya kalau mereka udah berjuang keras. Nah, dengan paham ini, Ford bisa kasih konsesi yang mungkin sifatnya lebih simbolis, tapi penting banget buat serikat. Dan ini justru bikin dia lebih gampang tercapai, tanpa ngorbanin inti bisnis Ford. Jadi ngasih apa yang mereka beneran butuhin itu seringkali bikin mereka lebih mau ngasih apa yang kita mau. Ya mungkin butuh nanya kenapa berulang kali atau liatin bahasa tubuh prioritas mereka gitu. Wah, jadi kuncinya di empati sama observasi ya? Bukan cuma adu kuat argumen, paham motivasi mereka itu bisa buka pintu ke solusi kreatif. Ini nyambung nih ke aturan ketiga yang juga penting banget dari bab 64, jangan terlalu serakah. Ini agak lawan arus sama naluri negosiator pada umumnya mungkin ya. Pengennya kan menang sebanyak mungkin. Mungkin naluri jangka pendeknya gitu ya. Tapi buku ini nekenin banget pentingnya hubungan jangka panjang. Kalau Anda ngotot banget mau ambil dolar terakhir dari meja negosiasi, ya mungkin saat itu Anda merasa menang besar. Tapi ini bisa ngerusak hubungan buat kedepannya. Pihak lain bakal ngerasa diperas. Besok-besok diajak negosiasi lagi udah males dia, nggak mau lagi bisnis sama kita. Jadi ya lebih baik biarkan mereka juga pulang dengan perasaan dapet deal yang bagus, biarin mereka ngerasa menang juga.
Ada bonusnya lagi loh. Kalau mereka udah ngerasa puas sama deal awal, biasanya mereka nggak akan balik lagi buat minta tambahan kecil-kecil atau istilahnya nibbling itu. Kan udah ngerasa fair dari awal. Masuk akal banget. Kemenangan sesaat bisa jadi kekalahan strategis ya kalau lihat jangka panjang. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 64 ini ya, negosiasi win-win itu intinya bukan soal hasil angkanya harus sama persis, tapi gimana kita ngelola persepsi kepuasan kedua belah pihak. Caranya tadi, perluas isunya, jangan cuma satu, terus benar-benar pahami motivasi terdalam lawan bicara kita. Dan yang terakhir, ini penting, tahan diri jangan serakah, biar hubungan tetap bagus, gitu ya? Tepat sekali. Dan selalu ingat pertanyaan kunci yang diajuin buku ini pas kita lagi nyusun strategi. Apa yang bisa saya berikan kepada mereka yang nilainya tinggi buat mereka, tapi ongkosnya rendah buat saya? Pertanyaan ini kayak kompas gitu. Bisa nuntun kita nemuin solusi win-win yang kreatif dan bikin semua pihak happy. Nah, ini dia nih, pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh direnungkan. Dalam negosiasi Anda berikutnya, selain fokus sama target utama Anda ya, coba deh luangkan waktu sedikit buat identifikasi satu hal aja. Mungkin kelihatannya sepele buat Anda, tapi buat pihak lain itu artinya gede banget. Kira-kira, bisa nggak Anda kasih hal itu sebagai jembatan pertama? Buat ngebangun kesepakatan yang rasanya kayak kemenangan bersama buat semua pihak. Coba dipikirkan ya.